Anda masih menyaksikan segmen Economic Update dan kami juga secara eksklusif masih tersambung dengan Sunarso, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Pak Sunarso melanjutkan dialog dari sebelum jeda tadi, kalau kita berkaca dengan kondisi saat ini di global ataupun domestik, bagaimana ekspektasi BRI terhadap kelincahan dan juga kesehatan perbankan di dalam negeri? Saya kira mungkin kinerja perbankan saat ini cukup ekspansif dan juga mengikuti pertumbuhan ekonomi GDP growth kita yang impresif ya, sangat impresif saya katakan. Dan kemudian berdasarkan survei BI, kredit di kuartal 2 itu masih tumbuh, meningkat cukup kuat. Dan juga dengan kondisi ini terdapat ruang bagi perbankan untuk tetap terus tumbuh walaupun perekonomian global mengalami berbagai tekanan. Ya. Dan kemudian secara sektoral di mana tumbuh? Ternyata kredit baru juga tumbuh, terutama di sektor pertanian dan industri pengolahan, yang akan tetap memiliki potensi untuk mengalami kenaikan. Dan ke depan saya kira ekspektasi perekonomian global akan sedikit suram memang ya, dengan berbagai tekanan dan kekhawatiran resesi. Tapi ekonomi kita rasanya akan terdampak, tapi kita nggak perlu khawatir karena perlambatan ekonomi global ya, tetapi kemudian fundamental ekonomi kita kan masih kuat. Ya. Saya pikir ekonomi Indonesia masih akan tetap tumbuh secara kuat dan positif. Dan kalau mengikuti proyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih kuat dan cukup positif, itu juga sejalan tadi saya katakan berulang kali bahwa survei Bloomberg bahwa probability untuk resesi di kita hanya 3%. Dan jauh di bawah probability untuk resesi di beberapa negara yang di atas 20%. Nah kemudian sektor keuangan sendiri bagaimana? Sektor kinerja perbankan juga akan tetap tumbuh secara kuat dan positif, walaupun memang ke depan masih akan sedikit mengalami perlambatan akibat tekanan inflasi dan gejolak eksternal. Namun demikian saya katakan, terutama nanti BRI ya saya katakan, insya Allah kita itu jauh dari epicentrum gejolak global itu. Kenapa jauh dari situ? Nanti kita jelaskan. Sementara saya katakan bahwa kita cukup optimis memandang bahwa ekonomi kita cukup kuat sehingga perbankan pun masih punya peluang untuk tumbuh secara positif. Demikian. Lalu bagaimana ekspektasi BRI terhadap kinerja di masa depan, terutama jika pengetatan likuiditas masih akan dilanjutkan oleh Bank Indonesia dan juga risiko kenaikan suku bunga acuan ini ternyata tidak bisa dihindari? Nah ini yang menarik ya sebenarnya. Jadi inflasi di tingkat global di beberapa negara udah meroket ya, dan kemudian respon dari bank sentral dari negara-negara itu adalah dengan cara menaikkan suku bunga gitu. Namun BI ternyata tidak menggunakan instrumen suku bunga. Yang BI lakukan adalah melakukan namanya market liquidity management. Gitu. Dan market liquidity management itu memanage liquidity pasar dengan menaikkan giro wajib minimum. Yang nanti mungkin akan mencapai 9% pada 1 September 2022 nanti. Dampaknya bagi kinerja perbankan bagaimana? Kredit perbankan kami prediksikan masih akan mampu tumbuh di atas 7% nanti pada akhir tahun. Jadi saya ulangi lagi, merespon dari kebijakan BI yang tidak menaikkan suku bunga acuan, tetapi lebih memanage likuiditas di pasar, itu masih akan mampu menumbuhkan kredit secara nasional, menurut perhitungan kami ini akan tumbuh di atas 7%. Dan tidak terlalu mengganggu pertumbuhan kredit secara signifikan. Dan ke depan kenaikan suku bunga acuan BI tidak dapat dihindari jika kondisi-kondisi berikut ini akan terjadi. Pertama adalah pergerakan inflasi yang tinggi dia akan merespon dengan menaikkan suku bunga. Kemudian rupiah terdepresiasi, pasti akan direspon dengan naikin suku bunga itu. Nah jadi alarm kenaikan suku bunga acuan BI itu nanti akan bunyi ketika demand perekonomian sudah mulai meningkat dan menjadi alarm bagi BI untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga acuannya. Dan itu indikasinya adalah kalau inflasi nasional terus meningkat. Ya. Dan kemudian tingkat inflasi inti terutama, sekarang kan 2,86 ya, Juli itu ya. Dan kemudian meningkat sebelumnya 2,63% kalau nggak salah itu. Dan kemudian hampir mendekati 3%. Kalau sudah mencapai core inflation-nya 3%, saya kira BI akan mengambil kebijakan dengan menggunakan instrumen suku bunga acuan. Kemudian interest differential juga ya. Interest differentialnya antara BI 7 days reverse repo dengan Fed fund rate
yang semakin kecil ya. Dan secara teoritis dan historis bahwa kalau diferensialnya itu makin mengecil, itu mendorong BI untuk melakukan penyesuaian suku bunga untuk merespon, karena itu akan mendorong, jadi gap yang kecil tadi, yang sempit tadi, itu akan mendorong rupiah terdepresiasi. Gitu. Dan juga cadangan devisa kita memang turun. Namun demikian mudah-mudahan hal-hal yang mendorong BI harus mengambil keputusan menaikkan suku bunga itu bisa dihindari karena dengan memperbaiki berbagai variabel tadi. Jadi sekarang pengaruh suku bunga BI nanti kalau misalnya naik bagaimana? Nah ini kembali lagi kita selalu riset. Jadi ternyata memang suku bunga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan kredit industri. Namun bukanlah faktor yang utama. Gitu. Karena faktor yang utama ternyata ditemukan ada 2 saja yang menentukan loan growth. Pertama adalah konsumsi masyarakat, yang kedua adalah daya beli masyarakat itu sendiri. Jadi nanti jika inflasi tinggi, namun diikuti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mestinya daya beli masyarakat akan tetap terjaga dan pertumbuhan kredit tidak akan terlalu terganggu. Itu kira-kira. Dan kemudian pertumbuhan kredit BRI sendiri secara pasti akan bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kredit industri. Dan riset kami menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit BRI itu lebih sensitif dibandingkan dengan pertumbuhan kredit industri terhadap kinerja perekonomian yang positif, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi saat ini. Selain itu pertumbuhan kredit BRI juga cenderung tidak sensitif terhadap krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Kenapa? Karena kita selalu saja kalau ada krisis, kemudian pemerintah mengeluarkan namanya policy response. Dan kemudian saya sebagai CEO di bank ini mengeluarkan namanya strategic response. Dan strategic response kita selalu follow bagaimana pemerintah merespon krisis. Pemerintah merespon krisis biasanya dengan memberikan stimulus. Maka kemudian strategic response kita adalah business follow stimulus. Itulah yang membuat pertumbuhan kredit BRI tidak sensitif terhadap krisis. Artinya krisisnya tetap jalan, kredit BRI tumbuh di atas rata-rata pasar atau outperform the market dari sisi pertumbuhannya. Dengan demikian performa kredit sebetulnya relatif dapat bertahan pada situasi perekonomian. Dan ke depan saya kira BRI akan tetap masih bisa tumbuh secara baik. Ini yang saya katakan, kalau Indonesia saja relatif jauh dari epicentrum gejolak global, apalagi BRI yang main di mikro, ultra mikro, itu makin jauh posisinya dari epicentrum gejolak global. Sepanjang kita sangat antisipatif strategi kita untuk membentengi jangan sampai kita ketularan gejolak global itu.